pagi adik-adik. Ya, kita jumpa lagi di Sekolah Minggu Samuel ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan ya? Kita semua baik ya. Kak Misha baik, Kak Nokoy baik, Kak Erika juga baik ya. Kita mau nyanyikan lagu. Apa kabar? Mari bersalaman ya. Kita harus bersemangat pagi ini ya. Oke? Kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih bahwa hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami supaya kami bisa memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, selama kalian sedang belajar di rumah ya, kan kita membaca Alkitab kan ya, kita membaca firman Tuhan ya. Setiap hari Minggu kita mendengarkan sekolah Minggu, kakak-kakak bercerita, dan kita membaca firman Tuhan setiap hari ya. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu ya, firman Tuhan ada di hatiku ya, supaya apa yang firman Tuhan sudah kita baca bisa menjadi apa ya adik-adik, menjadi berkat bagi hidup kita. Kita mulai ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Iya adik-adik ya, kita memberikan persembahan ya. Jangan lupa kita punya celengan ya. Persembahannya bisa dimasukkan ke celengannya ya, supaya nanti kalau kita bisa berkumpul lagi, kita bawa celengannya, kita kasih persembahan kita buat Tuhan ya. Oke. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengar firman Tuhan ya. Tuhan itu ya, meskipun kita ada di rumah, Tuhan itu ada di setiap rumah kita ya. Jangan khawatir ya. Kita nyanyi ya, Yesus ada di dalam rumahku ya. 4 bahasa ya. Bisa nggak 4 bahasa? Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus bahasa Mandarin, bahasa Cina ya. Setelah itu yang terakhir adalah bahasa India. Bahasa India. Ya. Siap ya? Nyanyi. Yesus ada di dalam rumah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggris. When Jesus is in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sekarang ya, kita coba bahasa Mandarinnya ya. 祝耶稣在我家庭中快乐快乐呀. Siap ya? 祝耶稣在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。
जब यीशु मेरे घर में है खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे घर में है खुशी खुशी है ya. Siap ya gerakannya, jab Yesu mere घर में है खुशी खुशी है ya. Kita bergaya orang India, geser kanan geser kiri ya. Oke, siap. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah sekarang siapkan hati semuanya. Kita mau dengar firman Tuhan. Tapi seperti biasa, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau minta tolong bersama Tuhan. Supaya apa? Waktu kita dengar firman Tuhan, kita pikirannya tidak kemana-mana. Jangan kita di tengah-tengah mainan, ya, tidak konsentrasi. Kita minta supaya Tuhan tolong kita waktu dengar firman Tuhan benar-benar dengar dengan baik. Supaya apa? Kita bisa ingat firman Tuhannya dan kita boleh lakukan. Oke? Siapkan hati, ayo semua. Kak Heni mau lihat dari sini. Tangannya dilipat semuanya. Siap, tutup mata, ikut Kak Heni berdoa. Tuhan Yesus, sekarang saya mau mendengar firman Tuhan. Tolong saya mendengar dengan baik dan melakukan firman ini setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, saya sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tahu enggak ini gambar apa? Ini gambar orang yang sakit apa? Ada yang tahu enggak? Kalau lihat dari gambar-gambarnya itu, anak-anak kira-kira bisa menerka, kira-kira orang ini sedang sakit apa ya? Ada yang tahu? Sakit apa ya? Panu? Bukan panu. Sakit apa ya? Sakit virus corona? Bukan juga. Nah, ada yang jawab sakit kusta? Berarti benar. Pintar, anak-anak pintar. Orang ini kena sakit kusta. Loh, sakit kusta itu sakit yang kayak apa ya? Nah, waktu Kak Heni cari di internet, ternyata katanya sakit kusta itu disebabkan oleh bakteri yang namanya Mycobacterium leprae. Makanya sakit kusta juga suka dibilang sakit lepra karena penyebabnya adalah Mycobacterium leprae. Nah, bagaimana ini penyakit kusta ini berjangkit? Ternyata katanya agak sama ternyata dengan yang virus corona itu bisa terjangkiti kalau kita kena ludahnya orang-orang yang pas dia batuk dia bersin terus kena di kita. Tapi bedanya kalau virus corona kan kena cepat. Kalau ini sering lama baru dia jadi. Atau karena kita sering pegang orang yang tinggal sama-sama dengan orang yang sakit kusta itu, terus makan gantian dengan mereka, nah bisa terjangkiti, sering pegang. Tapi dalam waktu lama, kalau cuma sebentar enggak. Tapi kalau virus corona kan kita cuma dia batuk aja kita bisa. Nah kalau si sakit kusta ini enggak, tapi itu waktu yang lama. Nah anak-anak, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa kita lihat gambarnya, kok bisa orang yang sakit kusta itu tangannya itu coba lihat bisa hilang. Loh kenapa? Ternyata orang yang sakit kusta ini dia kalau kena di kita membuat itu di tangan kita kan ada saraf. Kalau kita dicubit sakit enggak? Sakit pastinya. Kalau kita ketusuk jarum sakit tidak atau duri? Sakit. Atau kalau kita kena panas sakit enggak? Kena pisau. Tapi kalau orang yang sakit kusta itu sarafnya mati. Jadi walaupun ditusuk jarum, walaupun dia luka, dia kena api, dia enggak ada rasanya. Dia enggak rasa sakit, dia enggak berasa panas. Jadi karena
berasa, walaupun dia luka dia tidak tahu. Lama-lama lukanya infeksi, tangannya bisa sampai karena infeksi putus. Nah, kasihan kan? Iya kasihan. Nah, anak tahu nggak pada zaman Alkitab, ya di Alkitab catat ada orang-orang yang kena sakit kusta juga. Tahu sekarang kusta bisa disembuhkan gampang, sudah banyak obat. Tapi waktu zaman Alkitab, orang yang sakit kusta itu dibilang itu kena hukuman dari Tuhan. Kalau orang sakit kusta itu pasti karena berdosa. Makanya tidak ada obatnya, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Makanya dan karena bisa menular, makanya orang-orang yang sakit kusta itu dijauhi. Kalau ada orang sakit kusta, mereka teriak, kusta, kusta jauh, pergi sana, pergi sana. Bahkan tidak boleh tinggal di kota. Kayak sekarang kan orang kalau kena virus corona harus tinggal dalam rumah ya, nanti menjangkiti orang lain. Sama pada zaman dulu, bahkan diusir, tidak boleh tinggal di dalam. Kasihan orang yang sakit kusta. Nah, di dalam Alkitab dikatakan di satu negeri yang namanya di kota di negara Aram, ya. Aram ini tuh sebenarnya adalah musuhnya orang Israel. Itu ada seorang yang hebat. Kalau perang kemana-mana menang. Tapi dia sayangnya kena kusta. Ada dia orangnya kalau berperang itu jago. Dan dia karena dia pergi selalu perang dia menang, dia sangat disayang oleh Raja Aram. Tapi itu sayangnya dia punya uang, dia jago, disayang raja, tapi kena kusta. Dan anak-anak, karena dia punya banyak uang, dia bisa panggil banyak dokter pada zaman itu. Tapi tidak ada satupun yang bisa bikin sembuh dia. Dan itu membuat istrinya si Naaman ini, namanya orang ini adalah Naaman ya, menjadi sedih. Istrinya Naaman ini setiap hari dia merenung, kasihan suamiku. Kenapa dia sayang sama suaminya? Tapi dia tidak bisa apa-apa karena tidak bisa sembuh, dia tidak bisa menyembuhkan. Mereka sudah coba kemana-mana, tidak bisa sembuh. Nah, anak-anak, waktu itu untungnya di rumah Bapak Naaman itu ada seorang anak. Alkitab bilang seorang anak, umur berapa juga tidak tahu sih. Alkitab cuma bilang dia masih anak-anak. Dia itu orang Israel, tapi kerja di rumah Bapak Naaman ini. Kok bisa? Karena orang Israel jauh dari Aram. Kok bisa? Nah, kenapa anak kecil ini bisa ada di rumahnya Naaman? Ternyata waktu itu kan Israel sama Aram ini suka perang. Nah, waktu perang, tentaranya Naaman ini, tentara Aram, pergi ke desa tempat anak ini tinggal, dan mereka perang. Kalau anak ini dibawa ke Aram dan dipekerjakan di rumahnya Bapak Naaman. Nah, tapi ya anak ini walaupun Naaman itu musuh, tapi dia punya hati yang baik. Waktu dia lihat istrinya Naaman itu sedih, nah dia juga aduh kasihan ya. Terus dia tahu sedihnya karena apa. Lalu sekali dia datang, terus dia bilang, ibu, aku boleh ya kasih tahu, bapak kan sakit ya, sakit kusta. Ibu tak kasih tahu ya, itu di negaraku Israel sana itu ada nabi Tuhan. Nabi Tuhan itu hebat. Kenapa? Karena nabi Tuhan itu bisa berdoa kepada Tuhan dan bisa Tuhan bisa menyembuhkan orang yang didoakan itu. Coba Bapak Naaman itu pergi ke nabi itu, pasti bisa disembuhkan. Hah, istri Naaman, hah, ada ya? Hatinya bilang, wah, suamiku bisa sembuh ya? Benar, ada. Iya ibu, coba aja pergi ke negeri Israel. Pasti kalau datang kepada nabi itu, pasti bapak bisa sembuh. Wah, istrinya si Naaman ini senang banget. Langsung ketika suaminya pulang kerja, dia langsung bilang, Papa, suamiku, ini loh, itu anak kamu tahu yang kerja di kita, yang kamu bawa, yang dari Israel itu. Dia bilang katanya di Israel itu ada nabi yang hebat.
yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Ayo kamu pergi kepada raja, minta supaya raja bisa utus kamu, suruh kamu pergi ke Israel supaya kamu bisa sembuh. Naaman langsung berpikir, masa iya sih? Ya ada, aku kan sudah pergi ke macam-macam dokter. Masa sih bisa mengalahkan dokter yang di Aram? Tapi apa salahnya dicoba ya? Ya pikir-pikir, kalau dicoba juga tidak apa-apa. Akhirnya si Naaman bilang, oke, aku pergi. Dia pergi kepada raja dan menghadap Raja Aram. Raja, aku mendengar berita dari anak kecil dari Israel yang kerja di rumahku. Katanya di Israel ada nabi Tuhan yang hebat, yang kalau dia berdoa bagi orang sakit bisa sembuh. Apakah boleh Raja aku pergi ke Israel untuk mencari nabi itu supaya dia bisa menyembuhkan sakit kustaku? Wah, tentu saja Raja Aram senang karena dia sayang sama Bapak Naaman. Bapak Naaman hebat. Kalau Bapak Naaman bisa sembuh, Bapak Naaman bisa berperang untuk dia. Wah, bisa tambah hebat lagi negaranya. Oke, kamu boleh pergi. Bahkan aku akan menolongmu. Aku akan tulis surat kepada Raja Israel supaya Raja Israel bisa tolong kamu. Dia bisa bantu kamu temukan nabi itu. Wah, langsung Naaman cepat-cepat pulang. Dia langsung beres-beres siapkan semua yang akan dia bawa mungkin makanan. Tapi yang terutama, Naaman siapkan hadiah buat nabi yang akan menyembuhkan dia. Dia bawa 10 talenta perak, bawa uang dari emas, dan bawa 10 baju yang bukan baju murahan, bukan baju yang jelek, tapi baju yang bagus, yang mahal. Karena apa? Nanti kalau benar-benar sembuh, Bapak Naaman ini mau bilang terima kasih. Baik juga ya Bapak Naaman ini ya, tahu ya bilang terima kasih ya kepada orang yang mau menyembuhkan. Dia siapkan semua, dan dia siapkan anak buahnya yang ikut bersama-sama dengan dia karena jauh, jadi harus bawa orang banyak ya. Persiapan, mereka berangkat 1 hari, 2 hari, tidak tahu berapa lama, akhirnya mereka sampai di Israel. Dan tentu saja ketika sampai, ada yang tahu enggak siapa yang dicari duluan sama Bapak Naaman? Ada yang bisa tebak? Langsung cari nabinya? Bapak Naaman kan enggak tahu tempatnya, dia juga belum tahu siapa nabi itu. Jadi siapa? Raja Israel. Karena apa? Dia bawa surat dari Raja Aram untuk Raja Israel. Kan Raja Israel yang tahu siapa nabinya. Lalu dia pergi, dia menghadap raja. Aku datang, aku bawa surat dari Raja Aram. Nah, waktu itu Raja Israel takut sama Raja Aram. Ya, karena Raja Aram itu waktu itu jauh lebih hebat daripada Raja Israel. Lalu dia terima suratnya. Waktu dia buka, langsung baca itu, tiba-tiba selesai baca itu, Raja Israel langsung bajunya disobek. Loh, kok disobek? Kenapa? Itu tanda orang-orang zaman dulu itu kalau dia sedih banget dia akan sobek bajunya ya, sampai itu. Kenapa Raja Israel sedih? Ternyata isi suratnya itu adalah meminta supaya Raja Israel menyembuhkan si Naaman yang sakit kusta. Lalu Raja Israel bilang gini, apakah aku ini Allah? Aku bukan Allah, aku tidak bisa menghidupkan orang, aku tidak bisa membuat orang mati. Ini Raja Aram ini pasti cari gara-gara. Ini cuma alasan buat kita ini. Ini aku, aduh apa yang harus kulakukan? Raja Israel bingung, sedih, dia tidak tahu. Kasihan ya Raja Israel. Tapi lebih kasihan lagi, dia Raja Israel tapi dia tidak tahu, dia tidak percaya kalau dia punya Tuhan yang hebat. Ya, padahal anak kecil yang jauh tinggal di Aram, anak kecil itu percaya Israel ada Tuhan yang hebat, ada nabi Tuhan yang hebat. Tapi Raja Israel dia sedih, dia merasa dia tidak bisa apa-apa, dia pasti mati, akan diserang. Dia lupa kalau dia punya Tuhan. Nah, anak-anak, langsung berita itu tersebar dan sampai ke telinganya Nabi Elisa. Nabi Elisa bilang kepada pembantunya, kamu pergi kepada raja, kasih tahu raja itu, hei raja, apakah kamu lupa
punya nabi Allah. Suruh si orang itu datang kepadaku. Wah, waktu raja dengar itu, oh iya ya, ada. Lalu Naaman, ini kamu ikut orang ini pergi kepada Nabi Elisa. Langsung diantar ke rumahnya Nabi Elisa. Anak-anak, waktu si Naaman itu datang ke tempatnya Elisa, dia sudah memikirkan hal-hal yang hebat. Oh, nanti pasti Elisa akan begini. Dia sudah pikir. Wah, tapi ternyata waktu dia sampai di sana, dia ketok rumahnya si Elisa. Yang keluar tuh bukan Elisa, tapi pembantunya. Dan pembantunya waktu datang itu cuma bilang gini, maaf Bapak Naaman, kata Bapak Elisa, kamu disuruh pergi ke Sungai Yordan, suruh mandi 7 kali. Langsung Naaman langsung, apa? Aku ini panglima. Dia cuma suruh pembantunya keluar, dia tidak keluar sendiri. Harusnya dia mesti gini, tangannya diangkat, terus panggil nabinya, terus tangannya digerak-gerakkan, taruh di badanku yang sakit, yang kayak dukun-dukun itu lah anak-anak, gitu ya. Naaman pikir Elisa kan seperti itu, dia keluar terus baca mantra, terus tangannya digoyang-goyang, pegang-pegang badan Naaman. Ternyata enggak, malah cuma suruh mandi. Ini apa-apaan ini? Suruh mandi di Sungai Yordan. Sungai tempatku itu, Abana dan Parpar di Aram itu jauh lebih bagus, jauh lebih bersih daripada sini. Enak aja. Apaan ini? Lalu Bapak Naaman mulai marah-marah. Ayo pulang. Buat apa kita kesini? Marah dia. Dia merasa terhina. Dia merasa tidak dipandang, tidak dihormati oleh Elisa. Tapi untungnya anak buahnya itu baik dan bilang gini, Pak Naaman, maaf ya, kan Bapak sudah datang jauh-jauh. Boleh ya kita bicara? Kalau seumpama Nabi Elia itu suruh Bapak melakukan yang aneh-aneh, yang susah, kira-kira Bapak lakukan nggak? Bapak pikir, lakukan. Iya kan? Kalau disuruh aneh-aneh, suruh yang susah-susah, Bapak nggak lakukan. Ini kan dia cuma suruhnya gampang. Cuma suruh Bapak tuh mandi di Sungai Yordan. Apa salahnya dicoba? Siapa tahu aja benar. Kan kita sudah datang jauh-jauh. Apa salahnya dicoba? Waktu Bapak Naaman dengar itu, dia berpikir-pikir, benar juga ya. Kan apa salahnya dicoba? Kalau tidak sembuh juga tidak apa-apa. Tapi siapa tahu sembuh ya. Lalu oke, kalau gitu kita pergi ke Sungai Yordan. Sampai di sana, Bapak Naaman maju, lalu mulai masuk ke dalam sungai. Di pinggir sungai, tentaranya menunggu, hatinya. Bapak Naaman juga sambil langkah, sembuh nggak ya? Sembuh nggak ya? Dia masuk ke tempat yang agak dalam, soalnya nanti bisa terendam semuanya ya. Lalu sampai dia mulai masuk, Mama tangan Kak Heli ini. Mulai itu. Berapa kali disuruh sama Nabi Elisa? 7 kali mulai. 1, belum sembuh. 2, 3, hitung ya. 4, 5, 6. Kira-kira 6 belum sembuh. Yang ke-7 sembuh enggak ya? Lanjut enggak ya? 7, begitu ke-7 sembuh. Wah, Naaman senang ya Bang, aku sembuh. Ternyata memang benar, Tuhannya orang Israel itu hebat. Langsung bilang, wah, anak buahnya juga senang, sembuh. Lalu ayo kita balik kepada Elisa, kita mau bilang terima kasih sama
mereka balik lagi kepada Nabi Elisa. Tapi waktu Bapak Naaman sampai, terima kasih ya, aku sudah sembuh. Ini aku bawakan hadiah untukmu. Anak-anak, tapi luar biasa. Waktu dikasih hadiah yang mahal, kasih emas, kasih perak sama si Naaman, Nabi Elisa bilang, enggak, aku enggak mau terima hadiah. Kok enggak mau? Kan sayang. Hadiahnya baju bagus, dapat emas, perak. Kenapa ya Nabi Elisa enggak mau ambil? Karena Nabi Elisa bilang, aku menolongmu bukan karena aku pengen hadiah, tapi karena Tuhan yang suruh aku menyembuhkanmu, untuk menunjukkan bahwa bahwa Tuhan yang orang Israel itu jauh lebih hebat daripada dewamu yang ada di Aram. Waktu mendengar itu langsung, iya benar. Tapi ambil, dibujuk-bujuk si Elisa supaya ngambil. Ayolah, ini aja, kalau kamu tidak mau semua, yang ini aja, ambillah walaupun cuma baju. Tetap tidak. Karena bukan aku yang menyembuhkanmu, tapi itu Tuhan. Waktu Bapak Naaman itu dengar Elisa bilang begitu, langsung dia bilang, memang nabinya, memang Tuhan yang orang Israel hebat. Mulai sekarang aku hanya akan percaya dan menyembah kepada Tuhan. Aku hanya akan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan sekarang aku tidak akan menyembah yang lain. Bapak Elisa, kalau boleh aku mau minta, aku mau bawa tanah dari negara ini yang bisa aku muat di kudaku. Supaya apa? Sampai aku mau taruh itu menjadi tempat mengingat Tuhannya orang Israel. Sebaik aku tempat di sana, aku mau berdoa untuk mengingat. Tapi Bapak Elisa, ya, waktu anak-anak kayak mau bilang, waktu Elisa tidak terima hadiah itu, anak-anak juga kayak mau ingatkan, kalau kita menolong, kita harusnya sama seperti Nabi Elisa. Kita menolong bukan karena kita pengen dibalas. Aku tolong, kamu tolong saya ya. Atau kalau aku sudah menolong, kamu harus ganti aku ya, dapat duit atau harus kasih hadiah. Tidak boleh. Kita menolong sama seperti Nabi Elisa karena kita adalah anak Tuhan. Supaya apa? Orang yang kita tolong lihat, oh orang Kristen begitu ya, anak Tuhan begitu hebat. Sama seperti Bapak Naaman. Lalu mereka bisa bilang, wah memang Tuhannya orang Kristen itu, memang Tuhannya yang anak-anak sering beribadah itu Tuhan yang jempol 2, good, very good, ya. Nah, sama Bapak Naaman dia bilang, aku tidak akan mulai sekarang karena dilihat Elisa hanya akan beribadah kepada Tuhan. Tapi Bapak Naaman minta maaf ya, minta ampun sama Tuhan ya. Kan rajaku Aram masih menyembah dewanya. Dia sering ngajak aku ke kuilnya. Aku ikut tapi cuma menemani aja. Tapi aku tidak beribadah kepada dewa itu, kuil Rimon. Aku hanya menyembah kepada Tuhan. Nah anak-anak, Elisa bukan cuma Naaman maksudnya kayak ini bukan cuma disembuhkan lukanya oleh Tuhan, tapi terutama dia diselamatkan oleh Tuhan. Diselamatkan, diampuni dosanya kepada Tuhan. Karena apa? Dia sekarang jadi percaya kepada Tuhan dan dia tidak menyembah kepada yang lain-lain. Ya, jadi anak-anak sama seperti Pak Naaman, kita juga sudah dikasihi Tuhan. Apa gunanya cuma sembuh sakit tapi tetap masuk neraka? Bapak Naaman bukan cuma disembuhkan kulitnya, sakitnya, kustanya, tapi terutama jiwanya, dosanya diampuni oleh Tuhan. Anak-anak, kalau cuma sakit itu bisa disembuhkan dengan minum tablet, minum kapsul, disuntik, obat-obat itu bisa menyembuhkan. Tapi obatnya dosa, tidak ada tablet, tidak ada kapsul, obat apapun di dunia ini yang bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan anak-anak tahu siapa? Darahnya Tuhan Yesus. Kalau bajunya kita kotor, dicuci pakai apa? Pakai deterjen. Ada Daya, ada Optek, ada Rinso, macam-macam deterjen, jadi bersih. Tapi kalau dosa kita dibersihkan pakai apa? Pakai deterjen? Pakai hand sanitizer? Gak bisa. Yang bisa membersihkan dosa kita adalah darahnya Tuhan
Yesus, dan darah Tuhan Yesus itu sudah tercurah bagi kita di atas kayu salib. Darah itu menetes dari kepalanya yang bermahkota duri, menetes dari tangan dan kakinya yang kena paku, menetes dari badannya yang luka-luka karena kena cambuk, menetes dari mana? Dari lambungnya yang ditusuk pakai tombak oleh prajurit. Darah itu sudah tercurah di atas kayu salib untuk apa? Supaya penyakit dosa anak-anak Kak Heni, papa mama, dan seluruh dunia ini bisa dihapuskan. Nah, Aman percaya kepada Tuhan dan diampuni dosanya. Anak-anak jika percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang darahnya sudah tercurah, yang bisa menyembuhkan bukan cuma penyakit kusta, penyakit virus corona, tapi terutama menyembuhkan sakit dosa kita. Apakah anak-anak mau percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, Aman percaya Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan, bukan cuma percaya tapi dia percaya untuk seterusnya. Kita jika sudah menerima Tuhan Yesus, mari kita percaya bukan cuma hari ini, tapi sampai kita tua, sampai kita mati, kita percaya Yesus sampai selamanya. Bagi anak-anak, ayo kita mau berdoa, kita bersama-sama taruh tangan di dada. Kita mau nyanyi sebagai doa kita bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayo ikut Kak Heni, kita akan menutup cerita ini dengan satu doa dalam bentuk lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Anak-anak sudah terima gambar yang seperti Kak Heni pegang ini? Ada berapa gambarnya? Ada 2 ya. Nah, ini gambar-gambar yang akan kalian warnai dan ikut sertakan di dalam lomba yang sudah diumumkan pada minggu yang lalu. Apakah harus dua-duanya diwarnai? Boleh kalau anak-anak mau dua-duanya, atau cuma mau pilih salah satu yang anak-anak rasa paling bagus juga boleh ya. Tapi yang akan dipilih hanya satu gambar yang terbaik. Oke? Dan bagaimana caranya? Setelah diwarnai, pegang seperti yang Kak Heni pegang ini, terus mama foto ada gambar yang sudah kalian warnai dan foto kalian, diri kalian, supaya kakak-kakaknya tahu ini gambarnya siapa ya. Kalau bisa gambarnya yang dekat ya, supaya apa yang diwarnai itu kelihatan. Ingat, dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggunya. Dan kapan batas akhir pengumpulannya? Kamis 6 Agustus 2020. Batas pengumpulan terakhir hari Kamis 6 Agustus 2020. Dan hari Minggunya tanggal 9 Agustus 2020 akan diumumkan pemenangnya. Dan setelah pemenangnya diumumkan, anak-anak tunggu hadiahnya. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar firman Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan ini masuk dalam hidup kita ya. Tidak hanya didengar, tapi dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lagi kita akan menutup sekolah minggu. Nah, seminggu ke depan kita akan bekerja, kita akan belajar lagi ya adik-adik ya. Biar apa yang kita kerjakan, kita pelajari, menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita nyanyi, mari kita kerja sama-sama. Senang di hati, kerja
Tuhan, kami sudah memuji dan melakukan nama-Mu, juga melakukan firman-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu supaya menjadi anak yang baik dan bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Amin.